Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darmayani NIM 2501730228, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, program studi Al-Quran Hadis, LPTK Winjurai Sio Lampung, tempat tugas MTS Humairah HNN, Dusun 2, Desa Tarebangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan tahun 2025. Berikut saya tunjukkan KTP saya. Demikianlah perkenalan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, untuk lebih hikmatnya pelajaran kita pada hari ini agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Istadna ikranat doa Bismillahirrahmanirrahim Rabbi isra'li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin. Makasih Ibu. Baiklah, Ibu akan mengabsen anak Ibu dulu ya. Yang pertama, Jaisila. Hadir. Dwi Alfala. Hadir. Kalila Asifa Damanik. Hadir. Kaila Putri. Hadir Bu. Donita Arifa. Hadir. Rosanya Maharani. Hadir Bu. Salsabila Zahara. Zaskia Tusita. Hadir Bu. Zuhratul Aini Askia. Hadir Bu. Alhamdulillah anak ibu semua hadir ya. Ya Bu. Alhamdulillah. Baiklah, pada pokok pembelajaran kita pada hari ini kita membahas mengenai mad lazim muhaqqaq. Yang mana mad lazim itu sangat penting ya, karena termasuk salah satu mad dalam Al-Quran. Maka kita akan, kalau kita membacanya salah, maka kita akan berdosa. Selanjutnya mad lazim itu terbagi kepada dua macam. Yang pertama mad lazim muhaqqaq kimi, yang kedua mad lazim muhaqqaq harfi. Untuk lebih menyemangatkan anak ibu, mari kita tengok videonya ya. Baik anak ibu, kita mulai dengan membaca surat Yunus ayat 61. Dipersilakan. Baik, terima kasih anak ibu yang sudah membaca surat Yunus ayat 61. Ada beberapa bacaan yang harus digunakan untuk tentang mad.
Ayat dibaca terdapat pada Nazim Muhammad Kini, yaitu pada kalimat al-ana. Di sini terdapat tanda benderang, maka bacaannya dibaca 3 alif 6 harakat. Terima kasih. Ya, itu adalah seorang guru memperbaiki bacaan seorang muridnya. Nah, ya. Sekarang timbul pertanyaan, apa akibat seorang yang salah dalam membaca ayat yang mengandung mad lazim? Siapa yang bisa nak ibu? Ayo. Ini bu. Ya, satu-satu dulu. Yang kelompok berapa? Kelompok 3 bu. Ya. Silakan. Perubahan makna ayat hukumnya haram dan berdosa. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ada lagi? Ada. Ya. Dari kelompok 1 dapat membatalkan keabsahan sholat jika terjadi pada imam atau makmum. Iya, bagus. Ada? Ada lagi yang bisa? Yang lain? Ada bu, ada. Ya. Perubahan makna ayat hukumnya haram dan juga berdosa. Bagus. Terima kasih semuanya, jawabannya bagus, Mbak. Bagus. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran. Mad lazim itu terbagi kepada 2, yaitu mad lazim muhaffaq qilmi dan mad lazim muhaffaq harfi. Kemudian mad lazim muhaffaq qilmi menurut bahasa mad berarti panjang, lazim berarti harus atau wajib. Muhaffaq berarti diringankan, sedangkan qilmi berarti ringan. Bagus. Sedangkan menurut istilah apa? Mad lazim muhaffaq qilmi adalah hukum bacaan yang terdiri apabila huruf mad, alif, waw, ya bertemu sulasi dalam satu kata atau ucapan dan tidak dihidupkan. Bagus anak ibu, semuanya bagus-bagus. Jadi masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Contohnya, contohnya apa? Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 51 sama 71. Cara membacanya semana? Berapa harakat? 6. 3 alif? Atau 6 Bagus, 6 harakat. Ada lagi surat Yunus ayat 91. Apa? Bagus. Itu contoh surat Yunus ayat 91. Yang nomor 2, siapa yang bisa bacanya? Siapa? Ya, bagus. Ayatnya bu. Ya. Yang nomor 2. Semuanya bu. Ya. Pakai bismillah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Bagus. Siapa lagi yang bisa? Yang ayat Yunus ayat 51. Siapa lagi? Ayo. Ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atsumma idza ma waqa'a amantum bi al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ya, bagus. Kemudian kita masuk lagi. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah sistemnya PBL. Siapa tahu PBL toh? Tak tahu?
problem based learning. Nah, ada di situ LKPD-nya, studi kasusnya namanya. Kita menjawab soal berkelompok. Jadi kita di situ menjawab soal dan diapakan di depan kelas, didiskusikan di depan kelas ya. Sebelum diskusi, kini Ibu terangkan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yaitu pertama mengidentifikasi mat lazim muhaffaz kilmi dan mat lazim muhaffaz harfi dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan perbedaan mat lazim muhaffaz kilmi dan mat lazim muhaffaz harfi. Yang nomor tiga, menunjukkan contoh dari mat lazim muhaffaz kilmi dan mat lazim muhaffaz harfi dari bacaan Al-Quran. Yang keempat, mempraktikkan bacaan mat lazim muhaffaz kilmi dan mat lazim muhaffaz harfi dari bacaan Al-Quran dengan tartil dan benar. Sedangkan yang lima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan bacaan mat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita membaca surat dalam Al-Quran. Itulah tujuannya kita pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum bentuk kelompok, sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Kita bagi ya. Kemudian Ibu bagikan LKPD-nya. Lempar jawabannya ya. Lempar jawaban soal. Anak Ibu mengerjakan, nanti diskusikan, baru ya. Silakan anak Ibu kerjakan. Kalau nggak tahu, tolong kan sama Ibu. Suratnya boleh ditengok di dalam Al-Quran. Nah. Tanya sama Ibu, jawabnya ada di sini. Ya, masukkan Al-Quran. Ya. Kerjakan tugasnya. Suratnya itu apa ya? Boleh tengok dalam Al-Quran.
Siap, Bu. Kasih ya mana Ibu? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita maju ke depan satu-satunya, kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Ya, kita lanjutkan. Yang kelompok satu maju ke depan untuk apakan diskusinya, hasil diskusinya. Ya, kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik
ingin mempresentasikan atau menyampaikan diskusi kami tentang mat lazim mukofaf ilmi dan arti. Apa yang dimaksud mat lazim mukofaf ilmi dan mukofaf arti? Mat lazim ini yaitu hukum bacaan yang terjadi apabila huruf mat, alif, waw, dan ya bertemu sukun asli dalam satu kata atau ucapan dan tidak diidghamkan. Sebutkan ciri-ciri mat lazim mukofaf ilmi dan mat lazim mukofaf arti. 1. Ciri-ciri dari mat lazim mukofaf ilmi adalah memiliki tanda bendera seperti bacaan mat lazim mutasil di atas hurufnya. 2. Ciri-ciri dari mat lazim mukofaf arti adalah memiliki tanda alif kecil seperti fathah berdiri, seperti bacaan pada mat tabi'i di atas huruf tersebut. Bagaimana cara membaca mat lazim mukofaf ilmi dan mukofaf arti? Cara membacanya ialah dipanjangkan 3 alif atau 6 harakat. Contohnya ada di surat Yunus ayat 51. Itu adalah salah satu contohnya. Juga ada di surat Toha ayat 1 yang berbunyi Toha, itu dibacakan ringan. Ini termasuk contoh dari mat lazim mukofaf arti. Sekian yang dapat. Ada yang bertanya? Ada. Silakan. Apa yang dimaksud mat lazim mukofaf ilmi dan mukofaf arti? Ya, meneguk. Mat lazim mukofaf ilmi yaitu hukum bacaan yang terjadi apabila huruf mat, alif, waw, ya bertemu sukun asli dalam satu kata atau ucapan dan tidak dapat diidghamkan. Bagus, tangan. Ada lagi yang lain? Yang kelompok 2? Perbedaan harfi dan fi'ilnya apa? Nah, ya. Perbedaannya, harfi itu huruf, sedangkan ilmi itu kalimat. Ya, bagus. Ada lain? Kelompok lain? Sudah tak? Sekian dari kelompok 1. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya kelompok 2 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Dalam sholat berjamaah, seseorang membaca surah Yunus dengan salah satu mat tidak sesuai aturan. Apa dampaknya? Bagaimana seharusnya dibaca? Jawabannya adalah dampak utama kesalahan tajwid mat adalah perubahan makna atau kerusakan pada bacaan yang bisa membuat sholat menjadi tidak sah jika kesalahan itu mengubah makna Al-Quran. Kesalahan harus diperbaiki di waktu lain. Sebaiknya membaca surah Yunus sesuai kaidah tajwid agar sholat tetap sah. Apa yang dimaksud dengan mat lazim mukofaf ilmi?
Hukum bacaan terjadi apabila huruf mad a, wa, ya bertemu huruf sukun asli dalam satu kata atau ucapan yang tidak didoangkan. Apa yang dimaksud dengan mad lazim mukhafaf harfi? Hukum bacaan yang terjadi apabila ketika membaca muqaddam atau huruf-huruf muqatta'ah yang terdapat di awal surah juga disebut sebagai huruf-huruf khawatir surah atau pembuka surah. Baiklah, sampai sini apa? Ada yang bertanya? Ada. Ya. Baiklah, dari kelompok. Ya, satu. Coba berikan contoh dari mad lazim mukhafaf harfi. Terdapat di surah Yunus ayat 51 yang dibaca al-an. Ya, bagus. Ada, ya. Bagaimana cara membaca mad mukhafaf ilmi dan mad mukhafaf harfi? Mad lazim mukhafaf ilmi. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah bertanya. Baiklah, jawabannya akan dibacakan oleh Asika Zahira. Mad lazim mukhafaf ilmi, cara membacanya panjang 3 alif atau 6 harokat. Mad lazim mukhafaf harfi, cara membacanya diringan dan dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat. Nah, bagus. Ada lagi yang lain? Nah, ya. Sebutkan ciri-ciri mad lazim mukhafaf ilmi dan mukhafaf harfi. Terima kasih kepada kelompok 4. Selanjutnya jawabannya akan dibacakan oleh Caca. Kepada Caca dipersilakan. Ciri-cirinya ada 2. Yang pertama, ciri-ciri dari mad lazim mukhafaf ilmi adalah memiliki tanda bendera seperti mad wajib muttasil di atas huruf madnya. Yang kedua, ciri-ciri dari mad lazim mukhafaf harfi adalah memiliki tanda alif kecil seperti fathah berdiri, seperti bacaan pada mad tabi'i di atas huruf tersebut. Ya, makasih. Ada yang lain lagi? Enggak. Pas. Terima kasih kepada yang telah bertanya. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan yang telah kami diskusi tadi. Apa yang dimaksud mad lazim mukhafaf ilmi dan mukhafaf harfi? Hukum bacaan yang terjadi apabila huruf mad, alif, waw atau ya bertemu sukun asli dalam satu kata, ucapan dan tidak diidghamkan. Dalam sholat berjamaah, seseorang membaca surah Yunus dengan salah satu mad tidak sesuai aturan. Apa dampaknya? Bagaimana seharusnya dibaca? Jawaban. Dampak utama kesalahan tajwid mad adalah perubahan makna atau kerusakan pada bacaan yang bisa membuat sholat menjadi tidak sah jika kesalahan itu mengubah makna Al-Quran. Kesalahan harus diperbaiki di waktu lain. Sebaiknya membaca surah Yunus sesuai kaidah tajwid agar sholat tetap sah. Sebutkan ciri-ciri mad lazim mukhafaf ilmi dan mukhafaf harfi. 1. Ciri-ciri dari mad lazim mukhafaf ilmi adalah memiliki tanda bendera seperti bacaan mad wajib muttasil di atas huruf madnya. 2. Ciri-ciri dari mad lazim mukhafaf harfi adalah memiliki tanda alif kecil seperti fathah berdiri, seperti bacaan pada mad tabi'i di atas huruf tersebut. Bagaimana cara membaca mad lazim mukhafaf ilmi dan mukhafaf harfi? Mad lazim mukhafaf ilmi, cara membacanya contohnya al-an, cara bacanya al-an, wajib dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Mad lazim mukhafaf harfi, contohnya toha, cara
membacakan satu alif atau dua harokat. Ya, ada yang bertanya? Kelompok lain? Ya. Ya, silakan kelompok 2 S1. Dalam sholat berjamaah, seseorang membaca surah Yunus dengan salah satu mat tidak sesuai aturan. Apa dampaknya? Bagaimana seharusnya dibaca? Terima kasih kepada kelompok 2. Baik, akan kami jawab. Cara dampak utama kesalahan tajwid mat adalah perubahan makna atau kerusakan pada bacaan yang bisa membuat sholat menjadi tidak sah jika kesalahan itu mengubah makna Al-Quran. Kesalahan harus diperbaiki di waktu lain. Sebaiknya membaca surah Yunus sesuai kaidah tajwid agar sholat tetap sah. Ya, bagus. Ada yang lain lagi? Kelompok lain? Apa yang dimaksud dengan mad lazim mukhafaf harfi? Terima kasih kepada kelompok 4 telah memberikan pertanyaan. Baik, akan saya jawab. Hukum bacaan mat yang terjadi apabila ketika membaca huruf potong, huruf muqatta'ah yang terdapat di awal surah yang juga disebut sebagai huruf fawadhibus suhar, membuka surah. Ada lagi yang bertanya? Panas. Satu lagi, ya. Berapa panjang mat lazim mukhafaf ilmi? 3 alif atau 6 harokat. Bagus. Ada lagi? Sudah pas. Baik, kami dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kata kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah diskusi yang kami jawab. Dalam sholat berjamaah, seorang membaca surah Yunus dengan salah satu mat tidak sesuai aturan. Apa dampaknya? Bagaimana seharusnya dibaca? Dampak utama kesalahan tajwid adalah perubahan makna atau perubahan pada bacaan yang bisa membuat sholat menjadi tidak sah jika kesalahan itu mengubah makna Al-Quran. Kesalahan harus diperbaiki di waktu lain. Sebaiknya membaca surah Yunus sesuai kaidah tajwid agar sholat tetap sah. Apa yang dimaksud dengan mad lazim mukhafaf ilmi? Yakni hukum bacaan yang terjadi apabila huruf mad, alif, waw, ya bertemu sukun asli dalam satu kata atau ucapan yang tidak diidghamkan. Apa yang dimaksud dengan mad lazim mukhafaf harfi? Hukum bacaan mad yang terjadi apabila ketika membaca huruf potongan atau huruf muqatta'ah yang terdapat di awal surah dan yang juga disebut sebagai huruf-huruf watawiyus suwar atau pembukaan surat. Sebutkan ciri-ciri dari kedua jenis mad tersebut. Yakni yang pertama ada ciri-ciri dari mad lazim mukhafaf ilmi adalah memiliki tanda bendera seperti bacaan mad wajib muttasil di atas huruf matnya. Kedua, ciri-ciri dari mad lazim mukhafaf ilmi adalah memiliki tanda alif kecil seperti fathah berdiri, seperti bacaan pada mad tabi'i di atas huruf tersebut. Ada yang bertanya? Kelompok lain? Silakan. Terima kasih kepada kelompok 1. Sebutkan ciri-ciri mad lazim mukhafaf ilmi. Baiklah, yang pertama ada ciri-ciri dari mad lazim mukhafaf ilmi adalah memiliki tanda bendera seperti bacaan mad wajib muttasil di atas huruf matnya. Kedua, ciri-ciri dari mad lazim mukhafaf harfi adalah memiliki tanda alif
kecil seperti fathah berdiri, seperti bacaan pada mad tabi'i di atas huruf tersebut. Terima kasih kepada kelompok 1. Ada lagi lain? Bagus. Tepuk tangan. Yang lain? Nomor lain? Ya. Nomor 3. Apa pengertian mad lazim? Pengertian mad lazim. Ya, jawab. Baik, kelompok 3. Apa pertanyaan tadi? Sebutkan ciri-ciri mad lazim huruf fi'li dan huruf harfi. Ciri-ciri mad lazim muhafaf ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ciri-ciri dalam mad lazim muhafaf ini yang memiliki tanda bendera seperti bacaan mad tajwid mutasil di atas huruf madnya. Yang kedua ada ciri-ciri dari mad lazim muhafaf harfi adalah memiliki tanda harf kecil seperti fathah berdiri, seperti pembacaan pada mad tabi'i atas huruf tersebut. Ya. Terus, tangan. Ada lagi? Ya. Silakan. Bagaimana cara membaca mad lazim muhafaf fi'li dan mad lazim muhafaf harfi? Baiklah, mad lazim muhafaf ilmi, cara membacanya seperti wajib dibaca panjang 3 alif atau 6 harakat. Mad lazim muhafaf harfi, cara membacanya seperti toha, dibaca ringan dan dipanjangkan 1 alif atau 2 harakat. Baiklah. Terus, tangan. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang tanyakan? Nah, baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih ya anak ibu. Jadi semua jawaban anak itu bagus-bagus semua. Kita lanjutkan lagi yaitu mengenai kesimpulannya. Kesimpulannya, mad lazim muhafaf ilmi adalah hukum bacaan yang terjadi apabila huruf mad, alif, waw, ya bertemu sukun asli dalam satu kata atau ucapan dan tidak diidiomkan. Yang kedua, ciri-ciri mad lazim muhafaf ilmi adalah memiliki tanda bendera seperti bacaan mad wajib muttasil di atas huruf madnya. Sedangkan yang ketiga, cara membacanya dipanjangkan 3 alif atau 6 harakat. Sebelum kita kesimpulan ini, baiklah, apakah anak ibu menyenangkan pelajar pada hari ini? Senang. Terima kasih. Sebelum itu kita isbreaking dulu, ya. Tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Ya, terima kasih semuanya. Semangat. Kita tugas evaluasi tugas atau kuisnya ibu bagikan kuisnya. Ini anak ibu menjawab nanti yang ada esai sama objektif.
selanjutnya. Silakan anak ibu kerjakan. Kerjakan ya. Ibu.
Kasih ya anak ibu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Semua tugas dikumpulkan beserta SKPD-nya tadi ke depan ya. Bukan tugasnya semuanya beserta evaluasi sama SKPD-nya tadi kumpulkan ya. Bukan ke depan ya. Kumpulkan ya. Sudah semuanya dikumpulkan? Sudah. Baiklah. Kita ulang lagi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, mat lazim muhafaz ilmi. Mat lazim muhafaz ilmi adalah hukum bacaan mat yang terjadi apabila huruf mat, alif, waw, ya bertemu sukun asli dalam satu kata atau dalam huruf ucapan dan tidak diidiomkan. Yang kedua, ciri-cirinya dari mat lazim muhafaz ilmi adalah memiliki tanda bendera. Tanda apa nak? Bendera. Seperti bacaan Mat wajib mutasil di atas huruf matnya. Yang ketiga, membacanya dipanjangkan berapa alif? 3 kali atau 6 harakat. 3 alif atau 6 Harakat. Apa anak ibu menyenangkan pembelajaran pada hari ini? Senang. Ya, sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada ketua kelas dipersilakan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa